Jadi kita itu kekuatan kita di mogok. Sekarang nggak bisa mogok, Mas. Iya, benar. Satu hal yang memang tidak dapat dihindari, artinya deadlock. Ya, perundingan yang deadlock baru boleh mogok. Gak boleh kayak dulu kan moro-moro mogok kerja kan. Ya. Sekarang nggak bisa. Jadi Harus opo ada prosedurnya. tuntutanmu ya, apa tuntutanmu, lakukan proses tripartit. Proses perundingan antara pengusaha dengan buruh dulu. Kalau itu nanti deadlock, baru kamu boleh mogok. Itu yang syarat-syarat ini ya? Syarat-syarat. Amin 7 itu pasal 140 ya. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Nah, dulu Undang-Undang nomor 140 tahun 2000 kalau tidak. Nah, dulu enak. Dulu proses penyelesaian perburuan itu ada Dinas Tenaga Kerja. Di Dinas Tenaga Kerja itu lengkap. Ada pengawasan, ada penindakan. Artinya ada apa namanya? Khusus masalah HI, hubungan industrial. Di situ diselesaikan dengan musyawarah-musyawarah. Nah, kemudian ketika itu terjadi sebuah kesalahan normatif dari pihak perusahaan, pengawasan langsung bertindak. Nah, wah, ya menang terus buruh. Jelas pelanggaran jelas di situ gitu loh. Nah, sekarang bagaimana? Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 2003 hancur. Oh, kita harus Hamin 7 dulu ya. Hamin 7 baru bisa mogok. Itu pun Anda harus bisa menjelaskan apa sebabnya mogok. Sebab dari mogok. Alasan spesifik. Sampai terjadi Ya, pemogokan. betul ya. Tapi alasannya pemerintah gini. Kalau bisa dimusyawarahkan di rundingnya, kenapa harus mogok? Nah, dan kita juga dijustifikasi oleh para pejabat pemerintahan. Gara-gara ekonomi jatuh nih gara-gara buruh. Investor nggak mau datang ke negeri ini buruh. Pemerintah sudah menjar seperti itu. Dari dulu. Dari dulu. Ya nggak mungkin investor nggak masuk ke Indonesia. Iya. Indonesia ini suka kaya kok. Iya. Iya loh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti termasuk alibinya pemerintah untuk buruh. Ya itu sebuah alibi untuk menjatuhkan, untuk ngedonkan. Dulu setiap kita demo dikatain orang gitu. Ya iki nggak ada sembarang larang. Ya sebuah hancur. Ya kehancuran kita karena negara kita korup kok. Iya, benar. Negara kita korup Ada kepas. hubungannya sama buruh sebenarnya. Betul. Yang jelas tidak ada kepastian hukum. Nggak ada kepastian hukum. Iya loh. Iya. Nggak ada. Makanya disinilah harus ada goodwill ya, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk sama-sama membangun bagaimana kadar hukum masyarakat ini bisa meningkat, baik dan paham gitu loh. Jangan masyarakat ini yang selama ini kita lihat masyarakat ini dianggap sebagai subjek, sebagai objek. Jadi rakyat ini dianggap sebagai objek. Salah dong, kasihan dong sebagai objek. Rakyat harus ditempatkan sebagai subjek yang merdeka. Dia punya hak sebagaimana Undang-Undang 1945, Undang-Undang 1945. Iya toh? Iya toh. Coba daulat tertinggi adalah rakyat. Nah, bagaimana bisa mewujudkan daulat ini gitu, Bu? Ini belum bisa. Kalau kita ngeliat pilar hukum jelas. Hukum itu pilarnya 3 kan? Ini sepengetahuan buruh tuh ya, bukan pakar hukum. Saya bukan pakar hukum, tapi ngomong sepengetahuan buruh. Sesuai pengalaman. Pilarnya 3 menurut kami ya. Yaitu 1 adalah asas manfaat. Bagaimana hukum ini diciptakan supaya menjadi manfaat buat bangsa dan negara. Iya tuh, manfaat. Take and give-nya. Ya, harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat, nggak perlu ada hukum negeri ini. Ngapain? Karena tai-taian tuh, nggak hukum-hukuman tuh. Gitu, nggak bermanfaat. Nah, kedua, keadilan. Hukum harus dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat. Para pencari keadilan ini nangis loh, Pak. Gitu. Kita lihat aja sekarang. Orang mencuri aja, dipukulin. Iya loh. Udah jelas-jelas ketangkap, wah kayak laras panjang kayak dia itu di press release. Pakai laras panjang. Ini nggak adil. Loh, kenapa saya mengatakan adil?
orang kalau sebelum dilakukan pemeriksaan atau dilakukan disidangkan untuk pembuktian material, ya jangan dijustifikasi begitu. Kan di mata hukum semua orang walaupun sudah ditetapkan tersangka itu pasti dianggap benar. Dia masih berkewajiban hak asasi. Loh iya dong. Masih memiliki hak asasi. Semua orang di mata hukum itu walaupun sudah ditetapkan tersangka, sudah ditahan, itu masih harus dianggap benar. Masih punya hak, harus dilindungi dulu. Enggak mau pas rilis gue bedel gini. Kan harus ada pembuktian. Nah ini bertentangan dengan asas yang kedua tadi, keadilan. Ini tidak memenuhi keadilan loh. Aku loh di sidang aja belum. Ya toh. Pembuktian material saya ini belum. Aku ini belum di sidang loh, belum proses. Tapi wis dijoko bedil, ditulis tahanan dan sebagainya. Seolah-olah saya ini salah gitu loh. Nah, ini persoalannya. Pernah kan terjadi di Jombang, seorang kemat sudah menjalani 6 tahun, dituduh melakukan pembunuhan. Ternyata apa? Setelah menjalani sekian tahun, 7 tahun, ada yang ngakui namanya Rian bahwa saya yang bunuh itu, bukan kemat itu. Nah, kemat dihukum sudah masuk dalam sistem. Kata kemat, aku nggak kuat dikepui terus di polisi. Nah, kemudian akhirnya dia mengakui. Nah, pengakuan ini kan menjadi P21, Mas. Nah, memenuhi persyaratan hukum untuk disidangkan. Kemudian disidangkan dan diputus. Nah, ini sistem. Makanya hakimnya nggak mau dong kalau dibebaskan begitu aja. Karena saya itu orang yang terakhir yang menyuarakan. Bukan, saya orang yang terakhir yang mengadili. Oh hakimnya. Kan proses kemat sampai dihukum ini kan ada proses penyidikan, terus kemudian diserahkan P21 ke kejaksaan, kemudian diadili. Nah, seperti itu. Nah, ini apa yang ditunjukkan terhadap peradilan saudara Kemat. Ini sebuah wujud nyata bahwa tidak bisa dihujat bahwa perangkat hukum di negeri ini masih kurang profesional. Masih kurang. Iya. Karena kenapa? Dia sudah menjalani 7 tahun. Nah, pembunuhnya tertangkap. Karena dia nggak kuat merasa sakit, tidak memenuhi rasa keadilan. Nah, yang ketiga, kepastian. Nah, kalau hukum ini tidak bisa memberikan kepastian terus kayak apa? Gitu loh. Nah, ini buruk kena di sini. Kepastiannya. Tidak kepastian, tidak ada kepastian. Kenanya dari mana? Ya undang-undang. Panggil Oma yo. Panggil Pak kurang nyaman lah. Gimana? Jadi ono asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian. Ya. Kalau hukum tidak bisa memberikan kepastian, nggih opo ono hukum. Jadi wong iki butuh kepastian ngono lho. Lah aku maunya bener ya sampaikan kebenaran saya bahwa ini aku bener gitu loh. Nah, sekarang kalau undang-undang perburuan masuk pada undang-undang kontrak kerja ya. Di undang-undang yang lama itu ada jenis, tidak semua pekerjaan bisa dikontrak. Tidak semua. Enggak semua jenis pekerjaan bisa kontrak. Tapi faktanya kontrak. Semua. Iya. Dan masa pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Semua berarti. Jenisnya apa aja yang bisa dikontrak dan tidak bisa dikontrak itu? Yang jenis yang bisa dikontrak, ya, pekerjaan yang sifatnya membantu. Contoh kecil. Bukan yang utama. Contoh kecil satpam. Itu kan Bisa penunjang kan? Hanya menunjang aja loh. Nggak ono kaitannya dengan produksi. Cleaning service. Itu enggak ada. Iya, bisa kontrak dong. Tapi yang berkaitan dengan produksi tidak bisa. Yang bersifat terus-menerus tidak bisa. Satu itu. Tapi itu dilanggar. Ya semuanya. Nah, karena apa? Karena ada undang-undang lain selain undang-undang tenaga kerja. Ditumpangi berarti. Enggak, ada undang-undang perdata. Oh, ada perdata. Iya loh. Kalau undang-undang perburuan ini kan leg spesialis toh, khusus toh. Undang-undang umum harus tunjuk pada yang khusus. Leg spesialis. Tapi bagaimana ketika mereka membuat perjanjian sendiri dan keluar kok ketentuan undang-undang perburuan? Antara karyawan dan juga pekerja. Konsepnya pengacara. Buruh tinggal tanda tangan, mau apa? Maka kita berhadapan dengan pasal 1338 Undang-Undang Perdata.
Di situ disebutkan bahwa satu perjanjian yang buat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Ah, itu ikatan yang tidak bisa dipisah dan itu harus diikuti. Nah, perjanjian ini keluar dari ketentuan perburuan, dibuat untuk tidak, artinya memang lah kan mesti keluar ya ojo gonang dinas. Kamu ke pengadilan bisa diadili ya? Ya kalah kita. Tetap kalah. Gak akan menang dulu. Gimana? Lek dulu mogok, wes kon bening enggak? Enggak, aku mogok. Sak perusahaan, iya roda produksi mandek. 1 hari berapa miliar dia rugi? Nah, dipenuhilah dia. Sekarang kamu mogok, pecat. Iya benar. Karena apa? Ada restan 7 hari. Pasal 140, silakan baca itu. Dalam hal buruh harus mogok harus memenuhi ketentuan H-7 dari ketentuan Undang-Undang Nomor 13 2003. H-7 hari sebelum, sampaikan dulu. Kalau enggak, itu dianggap merugikan perusahaan, kena denda bro, kena sanksi itu. Diselesaikan dulu dia. Iya. Ini seperti kasus Adi Putro. Kasus Adi Putro itu anak belum H-7 sudah turun. Gerak. Sudah ada pergerakan sebelum H-7. Oke. Enak. Saya tadi pengacaranya pengusaha enak. Soalnya tinggal numpangi, ngecek gitu aja. Buruh susah, Mas. Loh iya. Buruh harus melalui rule yang benar. Prosesnya harus dijalani semua. Iya. Harus rule-nya. Jadi garisnya itu harus sesuai. H-7 undang-undangnya apa itu harus dijalani. Ya harus. Ketika kita mengajukan satu untuk ini dilakukan kan gini. Ada bipartit, ada tripartit. Kalau bipartit itu tuh buruh dan pengusaha. Biasanya buruh bisa diwakili serikat kerja. Ini 2 komponen ya, pengusaha dan buruh. Kalau tripartit, pengusaha, buruh dan pemerintah. Pengusaha, buruh, pemerintah. Ya. Itu perbedaannya. Perbedaannya di situ. Nah, untuk melangkah ke tripartit itu harus ada berita acara, perundingan di perusahaan yang kemudian tidak ketemu. Nah, ini kan biasanya langkahnya mogok loh. Ya, mogok. Ini belum takut, Mas. Ampun. Nah, tripartit nggak ketemu. Dinas tenaga kerja itu nggak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya buat anjuran aja. Solusi. Ya itu coba di adono. Iya. Iya dia nggak punya pembelaan yang maksimal. Nggak bisa. Karena sekarang pengawasan yang saya sampaikan tadi itu dipisah dari dinas tenaga kerja. Oh, lah tupoksinya sekarang dinas tenaga kerja untuk buruh dan juga perusahaan apa? Ya sebagai Pintunya aja. Ya, pintu untuk memberhentikan orang dinas tenaga kerja. Loh iya. Bener-bener. Karena produk yang dihasilkan oleh dinas tenaga kerja itu cuma anjuran. Nah anjuran ini nggak punya kekuatan hukum. Apa kekuatannya anjuran? Ya sampai tak anjurkan makan 10 kali 1 hari. Sampai nggak mau, masa saya paksa? Berarti dokternya disnaker ini. Ini untuk dokternya itu ambulannya menuju makam itu. Atau rumah sakit, iya makanya ada ngomongan ini rumah sakit apa kuburan. Ini sekarang tuh posisinya dinas tenaga kerja itu rumah sakit atau kuburan itu aja. Posisinya disnaker. Makanya orang dinas merangkul oleh serikat-serikat itu dirangkul aja, tidak makan, tidak apa gitu. Sebetulnya intinya ya kita udah dimatikan itu. Sudah dihantam. Aku terakhir itu 2019 kayaknya ada pergerakan ya, itu terakhir. Untuk saat ini kan sudah nggak ada sama sekali. Pandangan Om selaku aktivis buruh seperti apa menanggapi hal semacam ini? Ya. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Pertama gini, situasi memang nggak mendukung ya. Kalau kita melakukan gini situasi kayak gini, ya memang lebih kita bicara kemanusiaan. Kalau kita ngomong virus kan kawan-kawan buruh harus selamat juga. Tapi susahnya gini, kita selamat dari virus, tapi kita mati kelaparan. Benar. Gitu. Kita melawan perusahaannya juga sakit. Nah ini di situasi kayak gini ya kita mencari win-win solution yang terbaik buat buruh maupun perusahaan. Artinya penyelamatan. Enggak selamat juga, karena ya ini hampir 2 tahun. Iya, enggak selamat juga. Makanya undang-undangnya parah, terus ditambah situasi yang parah. Gitu loh. Jadi persoalan buruh itu tidak hanya buruh itu sendiri.
bisa kayak ini persoalan politik, bisa persoalan hukum. Buruh itu kompleks. Iya. Jadi lebih ke arah sing soro lah ya. Jadi buruh yang nggak sadar gitu. Harusnya buruh itu udah kuat ya. Momen 98 sampai sekarang, momen 98 2000 sampai 2005 itu harusnya menjadi Pelajaran. peta kekuatan yang besar harusnya. Kita harus gede, Harus kuat. iya. Kita sekarang kembali ke nol. Iya, sekarang kayaknya lebih loyo kan. Kembali ke nol. Kembali ke nol karena apa? Karena buruh lebih, ini gerakan ini menjadi kecil karena apa? Karena konflik internal. Ya, di pengurus buruh itu sendiri. Gitu loh ya. Jadi seorang buruh ketika kita angkat dia menjadi ketua serikat di perusahaan. Dia mau dirangkul perusahaan. Sing mange golek bagian atau watu-watu atau bagian bersih-bersih, moro dadi misale dadi mandor misalnya kayak gitu kan. Wah, gua ya wis. Ya temannya ditindak sendiri. Itu yang terjadi loh. Sering terjadi. Bahkan Ampun memang ya, kita nggak mudah gitu loh.